Bertemu kembali dengan saya Waren Sipayung dalam pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita hari Rabu yang berjudul Akar dan Cabang Menjadi Satu. Apa maksud daripada judul ini dapat kita pelajari di dalam buku Yesaya pasal yang ke-11. Sepanjang minggu ini Yesaya pasal 11 hanya pada hari Rabu kita mendapatkan masukan tentang pelajaran hari ini, yaitu akar dan cabang menjadi satu. Di dalam Yesaya 11 ayat yang pertama dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat ini mengambil gambaran tentang pohon tumbang dalam kitab Yesaya pasal yang ke-10 ayat 33 dan 34. Tunggul Isai mewakili pendapat menyatakan bahwa dinasti Daud atau anak daripada Isai akan kehilangan kuasanya. Kita dapat melihat jalan ceritanya di dalam sepanjang triwulan ini tentang bagaimana bangsa Yehuda atau Israel Utara itu dapat ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Oleh karena itu dikatakan pada saat ini dalam Yesaya 33 ayat 34 menyatakan bahwa dinasti Daud atau anak Isai akan kehilangan kuasanya, namun akan bangkit. Jadi hilang kuasanya, takluk di bawah kekuasaan bangsa lain oleh karena tidak menurut akan perintah Tuhan. Tetapi dikatakan akan bangkit sebuah tunas yang keluar dari tunggul yang nampaknya sudah hancur. Ia seorang pemerintah dari suku Yehuda. Siapakah tunas yang keluar dari tunggul Isai? Kita dapat membaca dalam Yesaya 41, Yesaya 11 ayat yang ke-10 dan Wahyu 22 ayat 16. Di dalam Yesaya 11 ayat 10 dikatakan demikian, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan dicari oleh suku-suku bangsa dari tempat kediamannya, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Wahyu 22 ayat 16 bagian B menyatakan lebih lengkap lagi. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapa ini? Siapakah tunas ini? Dia tidak lain adalah Yesus. Dan di dalam Lukas 3 ayat 30 kita mengetahui bahwa Enos itu berasal dari turunan Set. Dan Set adalah anak daripada Adam setelah Habel sudah tidak ada lagi. Lalu Set itu anak dari Adam, lalu orang tua daripada Adam yaitu Allah sendiri tentunya, karena Tuhan menciptakan mereka dari debu tanah. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus adalah turunan daripada Isai dari Yehuda atau anak daripada Isai. Di dalam pelajaran ini jelas dikatakan Kristus datang dari garis keturunan Daud. Di dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 31 yang merupakan keturunan Adam yang juga merupakan anak Allah. Dan Lukas 3 ayat 38 menjelaskan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi jelas kita mengetahui bagaimana turunan daripada Yesus sendiri. Lalu di dalam Yesaya 11 ini Tuhan menyampaikan keterangan kepada kita tentang dua kedatangan Kristus dalam satu gambaran. Mengapa orang Yahudi tidak menerima Kristus pada saat kedatangannya yang pertama?
yang pertama kali, karena mereka mengharapkan Yesus untuk melakukan hal-hal yang hanya terjadi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Mereka malu atau mereka tidak suka Yesus datang dan lahir di kandang domba. Yesus datang sebagai orang miskin. Yesus datang terhina. Tetapi pada kedatangan yang kedua, Yesus akan datang dengan seluruh kuasa dan kemuliaannya. Lalu, apa pelajaran penting yang kita ambil di sini? Pelajaran yang kita ambil adalah bagi kita pemahaman yang benar tentang sifat kedatangan Kristus, sebab jikalau pandangan-pandangan kita yang salah tentang kedatangannya yang kedua kali, kita akan menerima penipuan besar yang dilakukan iblis di akhir zaman. Jadi kita harus mengetahui bagaimana begitu pentingnya bagi kita pemahaman tentang sifat kedatangan Kristus. Kita bukan lagi menantikan kedatangan yang pertama, tetapi sebagaimana kedatangan yang pertama Bani Israel menolak atau tidak menerima kedatangan Isa atau Yesus, maka kita pun harusnya di dalam zaman akhir ini harus mempelajari agar kita dapat menerima sifat kedatangannya yang kedua kali, untuk kita tidak dapat tertipu oleh penipuan besar yang dilakukan iblis di akhir zaman. Sebab Yesaya mengatakan di dalam pelajaran ini, tapi sebelumnya apa arti nama Yesaya? Itu dulu. Kita harus mengetahui arti nama Yesaya. Artinya adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan jikalau kita menuruti akan perintahnya. Jadi arti daripada nama Yesaya adalah keselamatan dari Tuhan. Dan apa arti nama Yesus? Dulu namanya Isa Al-Masih, tetapi pengajaran Isa Al-Masih di dalam kitab suci tetangga sebelah cukup bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Oleh sebab itu namanya menjadi Yesus, sekaligus pengertiannya adalah bahwa Jesus di negara Eropa dan Amerika menggunakan kata Jesus atau Yesus. Sifat-sifat Yesua itu yang disampaikan di dalam diri Yesus. Dan arti nama Yesus adalah Tuhan adalah keselamatan. Jadi Yesus itu adalah keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita melihat akar dan cabang menjadi satu. Mengapa dia menjadi satu? Sebab kedatangan yang pertama sudah digenapi, dan kedatangan yang kedua dia akan datang sebagai raja. Jadi di dalam hal ini, apakah Kristus telah selesaikan apa yang Yesus atau Kristus telah selesaikan pada kedatangan yang pertama, yang memberikan jaminan kepada kita tentang kedatangannya yang kedua? Jika kedatangan pertama tidak ada, maka tidak akan ada dan tidak pernah ada kedatangan yang kedua. Jadi ini adalah satu kesatuan atau satu gambaran dari dua keadaan. Maksud kedatangannya yang pertama, jika tidak menghasilkan kedatangannya yang kedua, itulah maksudnya. Jadi kedatangan pertama menopang akan kedatangannya yang kedua. Kedatangan kedua memenuhi harapan kita tentang keselamatan atau pengharapan keselamatan itu. Kiranya di dalam mempelajari hal ini, baik kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua dihadirkan dalam satu gambaran. Keduanya dekat, keduanya diikat menjadi satu, sebab keduanya adalah dua bagian yang utuh, seperti dua sisi bidang datar, rencana keselamatan agar dapat sempurna. Menuntut kedatangan yang pertama yang sudah dilaksanakan, dan kedatangan yang kedua di mana kita menantikan sebagai penyempurna pengharapan kita
sebagai orang Kristen. Jadi kita harapkan pada saat ini kita mengerti bahwa Yesus itu memang anak Daud, tetapi kita mengetahui dia berasal dari sorga. Oleh karena itu, jangan patah pengharapan kita oleh pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan Injil, karena Injil adalah kabar baik bagi kita. Yesus memberikan waktu 4.000 tahun bagi manusia, tetapi tidak ada seorang pun di antara manusia sepanjang 4.000 tahun itu yang dapat menyelesaikan dosa. Hanya Yesus yang dapat menyelesaikan dosa, dan Yesuslah pengharapan kita. Dialah imam besar kita yang merupakan pengantara kita dengan Bapa. Dialah pembela kita dan dialah hakim kita. Oleh karena itu, Yesus akan menolong kita di dalam kelemahan kita, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan dapat dibenarkan oleh Yesus, bukan karena kita benar, tetapi kita dibenarkan oleh karena iman percaya kita di dalam namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada saat yang akan datang. Tuhan memberkati.